Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk bisa mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ayyuhal muslimun, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita kitab Al-Kabair, kitab tentang dosa-dosa besar punya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kemarin sudah kita bahas bahwasannya urusan pertama, perkara pertama yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang darah-darah yang tertumpah di antara manusia. Ya, darah-darah yang tertumpah di antara manusia itu yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang banyak menumpahkan darah, orang yang banyak kezalimannya di atas muka bumi, nanti di hari kiamat termasuk orang yang paling bangkrut. Termasuk mereka yang paling bangkrut. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat tentang atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, al-muflisu fina man laisa lahu dinaron wala dirham. Orang yang bangkrut di antara kita ya Rasulullah adalah mereka yang tidak punya dinar dan tidak punya dirham. Jadi orang sekelas para sahabat aja menganggap bahwasanya orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki dinar dirham, tidak memiliki uang. Ya, namun kata Nabi SAW, al-muflisu min ummati, sesungguhnya orang yang paling bangkrut di antara umatku, orang yang bangkrut di antara umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah, adalah orang-orang yang datang di hari kiamat, bisolatin, dengan salat, dengan pahala salatnya, wa zakatin, dengan pahala zakatnya, wa saumin, dengan pahala puasanya, wa hajjin, dengan pahala hajinya. Walakin ya'ti yaumal qiyamah, tapi dia datang di hari kiamat dalam keadaan apa? Safaka dama hadza, dia menumpahkan darah orang ini. Wa akhadha mala hadza, dia mengambil harta orang ini. Ya, wa yasubbu hadza, dia mencela orang ini. Dia merendahkan orang ini. Fayu'khadhu min hasanati fayu'ta, kemudian diambil kebaikannya, dilempar, diberikan kepada orang yang dizalimi. Jadi di antara orang yang bangkrut adalah mereka yang membunuh, yang menumpahkan darah. Mereka termasuk orang-orang yang bangkrut. Bagaimana tidak, orang-orang yang terbunuh nanti di hari kiamat, mereka akan menuntut darah mereka yang tertumpah. Sehingga apa? Kebaikan-kebaikan orang yang menumpahkan darah ini akan diberikan kepada orang-orang yang mereka darahnya tertumpah. Ya, ini di antara kerugian mereka, bahaya pembunuhan. Jadi mereka termasuk orang-orang yang bangkrut. Ya, dikarenakan ini dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Bahwasanya pembunuh adalah dosa yang paling besar. Bahkan para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan bahwasannya dosa membunuh orang yang beriman, orang muslim, orang mukmin, itu lebih besar dosanya daripada menghancurkan Ka'bah, daripada hilangnya dunia ini di sisi Allah, daripada hancurnya seluruh dunia, hancurnya Ka'bah itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya satu orang yang beriman. Kata Nabi SAW, laqatlul mu'min a'zamu indallah min zawalid dunya. Terbunuhnya, tertumpahnya darah seorang mukmin, kata Nabi SAW, lebih baik daripada hilangnya dunia dan seisinya. Padahal di dunia ada tanah yang diberkahi oleh Allah, tanah Syam diberkahi, allati barakna haulah, yang kami berkahi sekitarnya. Kemudian ada kota Madinah, kota Makkah, Haramain, Asy-Syarifain. Di situ ada Ka'bah. Tapi apa kata Nabi SAW? Hilangnya seluruhnya, hancurnya Ka'bah, hilangnya dunia dan tanah-tanahnya, seluruhnya manusia binasa. Itu lebih baik
lebih ringan di sisi Allah daripada tertumpahnya darah seorang yang beriman. Makanya Nabi SAW mengingatkan, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta kalian itu haram bagi kalian saling menumpahkan. Ya, Nabi SAW melarang kita dalam khutbatul wada. Ya, jadi hilangnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya seorang yang beriman. Ya, daripada terbunuhnya seorang yang beriman. Padahal apa? Dahulu Raja Abraha ketika ingin menghancurkan Ka'bah, ya Allah Subhanahu wa taala adalah zat pemilik Ka'bah, Rabbul Bait, Rabbu hadzal bait, Rabb pemilik Ka'bah, melindungi rumahnya dengan mengirimkan burung ababil karena ada yang mau menghancurkan rumahnya. Namun ternyata apa? Terbunuhnya seorang mukmin itu lebih besar, lebih berbahaya lagi daripada hancurnya Ka'bah itu sendiri. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita, ya kita semua, untuk melemparkan diri kita kepada kebinasaan, kepada kehancuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan, kepada kehancuran. Misalnya dengan cara minum minuman keras, merokok, kemudian misalnya narkoba, kemudian makan ganja, minum obat-obatan terlarang, ya dan yang lainnya, semua perkara-perkara yang menyebabkan kehancuran. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah melarang kita mencaci maki di antara manusia, melaknat manusia. Nabi SAW mengatakan, laisal mu'min bit-ta'an, bukan seorang mukmin yang suka mencela, walal la'an, suka melaknat, walal fahish, suka berkata-kata keji, walal badi, suka berkata-kata kotor. Karena kenapa? Karena semua sebab ini menyebabkan seseorang itu terlempar, yang menjerumuskan dia kepada kebinasaan, kehancuran. Orang yang suka mencela bisa jadi menyakiti hati saudaranya, sehingga apa? Timbul di situ ingin membalas dendam. Bahkan terkadang timbul perasaan untuk membunuh saudaranya. Karena apa? Karena ucapan yang suka mencela atau yang suka melaknat saudaranya. Kemudian yang suka berkata-kata kotor, yang suka berkata-kata keji. Makanya Allah melarang, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan sampai kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Inilah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar darah-darah itu terjaga. Agar darah-darah orang-orang yang beriman itu terjaga. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, al-kabair, dosa-dosa besar yang paling besar adalah al-isyraku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qatlun nafs, membunuh jiwa. Ya baik orang yang beriman maupun orang yang kafir, membunuhnya tidak boleh. Ya kecuali mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya. Kecuali mereka yang boleh diperangi. Tapi pada intinya, pada aslinya memerangi orang kafir, ya membunuh orang kafir yang mereka tidak berperang dengan kaum muslimin, tidak sedang berperang dengan kaum muslimin, hukumnya adalah haram. Ya, padahal dia orang kafir. Ya membunuhnya adalah sesuatu yang besar. Suatu ketika hibbur Rasul, salah satu yang dicintai Rasul atau orang yang paling disayang oleh Rasulullah SAW, yaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ya, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Jadi Usamah bin Zaid ini adalah kesayangannya Rasulullah SAW, hibbur Rasul. Dia pernah berperang, ya di pagi hari sekali dia menyerang. Jadi pagi hari, di pagi yang buta, itu mereka menyerang pasukan orang-orang kufar, orang-orang Quraisy. Menyerang pasukan kaum musyrikin. Sampai tiba di satu tempat namanya Juhainah, kalau tidak salah. Kemudian di situ didapati ada seorang orang kafir, orang musyrik, yang dia duel pedang dengan Usamah. Kemudian dia lari. Ya, kemudian dia terdesak. Ya, dia tidak bisa lari lagi kemana-mana, terdesak oleh Usamah.
Tiba-tiba laki-laki tersebut mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi laki-laki yang musyrik tadi karena terdesak, ya, dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa lari. Kemudian Usamah di depannya membawa pedang. Kemudian akhirnya apa? Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersyahadat. Karena Usamah tadi lihat bahwasanya dia benar-benar berperang, nggak ada niat dia bertaubat kepada Allah. Kemudian karena terdesak dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akhirnya dipukul, ditebas sama Usamah. Dibunuh sama Usamah radhiyallahu anhuma. Kemudian berita ini sampai kepada Nabi SAW. Ya, berita ini sampai kepada Nabi SAW. Kemudian Usamah dipanggil radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya, ya, ataqtulu rajulan yaqulu la ilaha illallah? Apakah kamu membunuh seorang laki-laki yang mengucapkan la ilaha illallah, wahai Usamah? Kemudian Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas saif. Sesungguhnya dia mengatakan la ilaha illallah itu karena dia takut dengan pedangku. Ya, jadi Usamah memiliki dalil bahwasannya laki-laki tadi yang dia bunuh, meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, padahal dia adalah musyrik, dia mengucapkan karena takut dengan pedangku. Kemudian Nabi SAW apa? Mengatakan, asyaqaqta qalbah? Apakah engkau sudah membelah dadanya? Asyaqaqta qalbah? Apakah engkau sudah membelah dadanya sehingga kamu tahu dia mengucapkan la ilaha illallah itu karena takut dengan pedangmu? Lihatlah bagaimana Nabi SAW marah terhadap seseorang yang disayanginya. Ya, karena Nabi SAW benar-benar adil dalam segala hal. Bahkan Nabi SAW mengatakan, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah bintu Muhammad, putri Nabi SAW, itu mencuri, niscaya aku potong tangannya. Dan ini Usamah bin Zaid, termasuk kesayangannya Rasulullah. Ya, namun Nabi SAW tidak pandang bulu. Sampai marah kepada beliau, asyaqaqta an qalbi? Apakah engkau sudah membelah dadanya sehingga kamu tahu dia takut? Dia itu mengucapkan la ilaha illallah karena takut dengan pedang. Kemudian apa? Usamah bin Zaid mengatakan, laitani lam aslam qablah. Seandainya aku belum masuk Islam pada hari itu. Karena apa? Karena kemarahan Nabi SAW kepadanya. Setelah itu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berhati-hati sekali dalam berperang. Bahkan dalam riwayat beliau tidak berperang. Dalam perang Siffin, perang Jamal, Usamah bin Zaid tidak ikut campur dalam perang melawan kaum muslimin karena saking takutnya dia menumpahkan darah orang yang beriman, yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, saking takutnya Usamah bin Zaid sampai perang perang-perang yang ada, perang Siffin, perang Jamal, Usamah bin Zaid tidak berani ikut. Karena dulu dia pernah membunuh seorang laki-laki yang mengucapkan la ilaha illallah terpaksa. Maka bagaimana dengan orang yang membunuh mereka muslim yang benar-benar mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan tidak terpaksa atau dalam keadaan tidak terdesak? Maka tentunya ini lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Darah ini adalah perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diremehkan. Ya, tidak bisa diremehkan. Kemudian yang ketiga, dosa yang disebutkan oleh Nabi SAW setelah tadi syirik kepada Allah, membunuh jiwa. Kemudian apa? Al-yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Ya, sumpah al-ghamus, yaitu sumpah yang menenggelamkan. Maksudnya apa? Wa summiyat ghamusan. Kenapa dinamakan sumpah yang menenggelamkan? Li'annaha taghmasu sahibaha finnar. Karena apa? Sumpah tersebut menenggelamkan pemiliknya, ya, atau yang mengucapkannya ke dalam neraka. Sumpah palsu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak bersaksi dengan persaksian palsu. Ya, mereka adalah ibadur rahman. Ya, adapun orang-orang yang bersumpah dengan sumpah palsu, maka mereka adalah ibadu syaitan. Mereka adalah hamba-hambanya syaitan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tuqtalu nafsun zulman, tidaklah suatu jiwa itu terbunuh dalam keadaan zalim. Tidaklah suatu jiwa itu terbunuh dalam keadaan zalim illa kana 'ala bani Adam al-awwal kiflun min damiha.
kecuali anak Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan, dia akan mendapatkan dosanya. Ya, dia akan mendapatkan dosanya. Jadi tidaklah suatu jiwa terbunuh itu kecuali anak Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan, itu dia dapat dosanya. Bayangkan, ya kata Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mithli ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Dan begitu pun juga orang yang menunjukkan kepada kejelekan, maka dia mendapatkan kejelekan, dosa dari orang yang melakukan dosa tersebut tanpa mengurangi dosanya. Jadi anak keturunan Adam yang bernama Qabil ini yang pertama kali melakukan pembunuhan, kemudian di situ lahir keturunan-keturunan, dan setiap darah yang tertumpah setelah itu sampai di hari kiamat, semua dosanya ngalir kepada Qabil, kepada anak Nabi Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan. Karena apa? Dia yang pertama kali sunnah sayyi'ah, dia yang pertama kali melakukan sunnah sayyi'ah. Ya, li'annaha awwalu man sannal qatla, karena dia yang pertama kali melakukan pembunuhan. Ya, dia yang pertama kali melakukan pembunuhan. Misalnya, jika kita misalnya lisannya kotor, hatinya kotor, kata-katanya kotor, kata-katanya kasar, kemudian apa? Dengan lisan kita menyebabkan nyawa-nyawa itu tertumpah, maka apa? Darah-darah yang tertumpah ini dosanya ngalir kepada kita. Makanya hendaknya kita berhati-hati dalam menjaga lisan. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan bagaimana bahayanya dosa membunuh. Ya, tadi kita sudah menjelaskan bagaimana dosa membunuh orang yang beriman. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang keras. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah sediakan azab yang pedih. Ini untuk orang yang beriman. Namun bagaimana dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Misalnya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, atau orang-orang ateis dan yang lainnya. Bagaimana jika darah mereka tertumpah? Ya, kata Nabi SAW mengingatkan tentang orang-orang mu'ahad, kafir-kafir yang ada perjanjian damai antara dia dengan negeri kaum muslimin, atau ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, dengan pemerintah kaum muslimin. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh kafir mu'ahad, yang di situ ada perjanjian. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna raihataha, karena padahal apa? Padahal bau surga la tujadu min masirati 40 aman, padahal bau surga itu bisa tercium 40 tahun perjalanan. Membunuh orang kafir yang dilindungi oleh Allah dan Rasulnya, yang dilindungi oleh umat Islam, yang dilindungi oleh kaum muslimin, ini aja dilarang dan menyebabkan pelakunya tidak mencium bau surga. Maka bagaimana dengan orang-orang yang membunuh kaum muslimin? Kemudian Syekh Abdul Razak juga pernah mengingatkan, ya, fil hadits allati uzzibat imra'atun fi hirrah, di dalam hadis yang di situ seorang wanita diazab oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena dia membunuh kucing. Uzzibat imra'atun fi hirrah, seorang wanita dari Bani Israel diazab oleh Allah karena dia membunuh kucing, membunuh binatang. Ya, dia kurung kucingnya, la hiya at'amatha wa la hiya saqatha, tidak diberi makan, tidak diberi minum, wa la hiya tarakatha ta'kul min hashashil ardi. Dia tidak juga bebaskan kucing tersebut untuk makan makanan yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Dia kurung, mati kucing tersebut. Kemudian apa? Dimasukkan langsung oleh Allah ke dalam neraka. Jika ini berkaitan dengan binatang saja menyebabkan seseorang wanita masuk ke dalam neraka, bagaimana dengan ini berkaitan dengan manusia? Tentunya ini adalah sesuatu yang lebih besar. Fa idza kana hadza fi qatlil mu'ahad, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, kalau ini saja berkaitan dengan pembunuhan orang kafir yang ada perjanjian damai, ya, wa huwa alladhi a'ta 'ahdan minal yahud wan nasara, yaitu perjanjian yang diberikan oleh kaum muslimin kepada orang Yahudi atau orang Nasrani fi daril Islam,
di negeri Islam, misalnya mereka membayar jizyah, mereka aman. Kemudian ada orang yang membunuhnya, maka apa? Dia tidak mencium bau surga. Makanya salah persepsi orang-orang Khawarij, orang-orang ISIS, orang-orang teroris, yang mereka apa? Dengan semangatnya, dengan bangganya membunuh orang-orang kafir. Misalnya orang-orang kafir di Indonesia, ketika mereka terbunuh dengan ledakan bom dan yang lainnya, mereka bangga. Pada kata Nabi SAW, yang membunuh orang-orang kafir semacam ini, mereka tidak mencium bau surga. Ya, fakaifa biqatlil muslim, maka bagaimana dengan membunuh seorang muslim? Bagaimana dengan membunuh seorang muslim? Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, ala wa man qatala nafsan mu'ahadatan laha dhimmatullah wa dhimmatu rasulihi faqad akhbara dhimmatullah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, yang terjadi perjanjian, ya, misalnya terjadi perjanjian damai, ya, yang di situ ada zimmah, ada perjanjian yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala keamanan untuk mereka. Ada zimmatullah di situ. Ada perlindungan dari Allah, wa zimmatu rasulih, dan ada perlindungan dari Rasulnya. Jadi ada orang-orang kafir yang mereka ingin membayar jizyah, sehingga di situ Allah melindungi darahnya, Rasulullah melindungi darahnya, Rasulullah melarang untuk membunuhnya. Siapa yang melanggar atau misalnya membunuh orang-orang kafir mu'ahad seperti ini, faqad akhfara dhimmatallah, maka dia sungguh sudah menghinakan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri yang melindunginya. Bahkan kalau ada seorang kafir, ya, dalam keadaan terdesak, dia membutuhkan bantuan kita, Allah memerintahkan kita membantunya. Wa in ahadum minal musyrikin istajarak, kalau ada orang-orang musyrik istajarak, membutuhkan bantuanmu, fa'ajirhu, maka bantulah dia, lindungilah dia. Kalau dia membutuhkan perlindunganmu, maka lindungilah dia. Tujuannya apa? Hatta yasma' kalam Allah, agar dia bisa mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu setelah dia mendengarkan kalam Allah, dia masuk Islam, menyebabkan hidayah. Yaitu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang membunuh mereka, ya, maka apa? Faqad akhfara dhimmatallah, maka dia telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Wala yarih raihatal jannah, dan juga tidak mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati khamsina kharifan. Padahal apa? Bau surga itu bisa dicium sejauh 50 tahun perjalanan. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, man a'ana ala qatli muslimin, siapa yang membantu seseorang untuk membunuh seorang yang beriman, seorang muslim, siapa yang membantu, ya, dalam pembunuhan seorang muslim, bisyatri kalimatin, dengan satu kalimat aja yang keluar dari lisannya, laqiyallahu maktubun, maka dia apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggal dunia, ya, maktubun baina ainaihi, dia tertulis di antara kedua matanya atau di dahinya, tertulis ayisun min rahmatillah. Ini adalah orang yang terputus asa dari rahmat Allah. Orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun ini hadisnya dhaif, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadisnya dhaif. Ya, siapa yang membantu seseorang dalam membunuh kaum muslimin, maka apa? Kata Nabi SAW, meskipun hadisnya dhaif, ketika dia bertemu dengan Allah, tertulis di dahinya, dia termasuk orang-orang yang terputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap dosanya sangat besar. Atau kata Syekh Shalih Fauzan, meskipun dia cuma mengeluarkan satu kalimat yang menyebabkan orang lain membunuh seseorang, maka dia ini bisa dikategorikan sebagai pembunuh. Dia juga bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang membunuh. Karena apa? Dia penyebab terjadinya pembunuhan. Kemudian an Muawiyah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzanbin asallahu an yaghfirahu illa ar-rajul. Setiap dosa itu Allah Subhanahu wa taala masih berkemungkinan untuk mengampuninya, illa ar-rajul, kecuali seorang laki-laki yang pertama yamutu kafiran,
yang dia mati dalam keadaan kafir. Awir rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan, atau seorang laki-laki yang membunuh seorang mukmin sengaja. Dua ini, kata Muawiyah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, setiap dosa itu akan diampuni oleh Allah kecuali dua. Yamutu kafiran, orang yang mati kafir, dan laki-laki yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Ya, namun bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya. Kalau orang yang mati kafir jelas ini tidak diampuni. Tapi orang misalnya yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, kalau dia seorang mukmin, maka Allah akan melemparkan dia ke dalam neraka, dicuci dosanya, kemudian akan dikembalikan. Ya, akan dimasukkan ke dalam surga untuk mencuci dosanya. Ya, untuk mencuci dosanya. Karena semua dosa-dosa besar itu tahta masyiatillah. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah, bahwasannya semua dosa-dosa besar ini selain syirik, semua itu tahta masyiatillah. Semua itu berada di bawah kehendak Allah. Insya'a azzabahu, kalau Allah mau Allah mengadabnya, dan kalau Allah mau ghafara lahu, Allah akan mengampuninya. Dan juga syafaat Nabi SAW, syafaati li ummati li ahlil kabair, syafaatku kepada umatku, kepada para pelaku dosa besar. Jadi seluruh dosa besar selain kesyirikan kepada Allah, semuanya itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah akan mengampuninya. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini, kata Nabi SAW, setiap dosa itu Allah pasti mengampuni, kecuali seorang laki-laki yang mati kafir. Ini jelas Allah tidak akan mengampuninya. Atau seorang laki-laki yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Kenapa Allah tidak mengampuninya? Karena apa? Dia butuh penghalalan. Ya, dia butuh penghalalan. Misalnya dia harus membayar diat kalau memang keluarganya memaafkan. Ya, kalau dia memaafkan, maka dibayar diat. Kalau enggak ya dikisos. Ya. Kalau enggak ya dikisos. Jadi di situ maksudnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hukum Allah Subhanahu wa taala adalah man qatala nafsan. Ya, misalnya kata Allah Subhanahu wa taala, nafsan binafsin. Ya, yaitu jiwa dibalas dengan jiwa. Wal aina bil aini, mata dibalas dengan mata. Wal anfa bil anfi, hidung dibalas dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni, telinga dibalas dengan telinga. Wasinna bis sinni, kemudian gigi pun dibalas dengan gigi. Wal juruha qisas, sampai luka itu pun apa? Ada kisosnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, kemudian luka. Itu ada kisosnya dalam Islam. Ya, makanya orang yang ketika misalnya mendolimi tidak langsung Allah maafkan. Karena kenapa? Karena di sini ada berkaitan dengan hak Adam. Yang taubatnya adalah syarat taubatnya adalah at-tahlil, yaitu meminta penghalalan dari orang yang telah dizaliminya. Wallahu ta'ala a'lam. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan ke bab al-kabirah ats-tsalisah, dosa besar yang ketiga, yaitu as-sihru, yaitu berbuat sihir. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, kalau ada benarnya itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya itu semua datangnya dari diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.